Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idan harrama fihi siyam wa 'alla fihi at'am ba'd an farada 'alaina siyam wa hassana 'ala al-qiyam. Salatuhu wa salamuhu 'ala sayyidina Muhammad khairil anam wa 'ala alihi wa ashabihi hadal ayyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Jamaah Idul Fitri Masjid Darut Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya untuk selalu mengistiqomahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mati dalam keadaan Islam seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena berkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Semoga kita semua jemaah Idul Fitri Masjid Darut Taqwa terus diberikan hidayah dan menjadikan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara adzan maghrib berkumandang
lalu pagikan takbir menggema, saut bersahutan dari diri orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah, amat sangat tidak berdaya jika tanpa izin dan nikmat. Suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih, bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir. Ada air mata kebahagiaan karena bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah. Ramadan tiba, sebelum Ramadan tiba kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami dengan kepada bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu Allah kabulkan. Kita bertemu dengan Ramadan yang mulia, dengan Ramadan yang berkah. Namun hari ini segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana di tiap malamnya kita berangkat sholat tarawih. Sesekali setelah sholat tarawih kita makan bersama, menikmati hidangan yang diantarkan secara bergiliran oleh warga. Bulan di mana pahala ibadah berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan, bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaan para hadirin wal hadirat, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan sesuai sunnah-sunnahnya? Benarkah sholat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar? Benarkah ada banyak harta yang sudah kita sedekahkan di dalamnya? Benarkah sudah banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah kita baca di bulan suci Ramadan ini? Hadirin hadirat, Ramadan itu telah berlalu, bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan. Apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan? Hari ini kita hanya bisa berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah Idul Fitri Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang burung randasa ini, Allah berikan kesempatan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan meraih dua kebahagiaan, bahagia ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Para hadirin hadirat jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemarin sore di penghujung Ramadan kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusaranya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias, anak-anak terlihat senang, riang, gembira bermain dengan teman sebaya. Bahagian juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah dari hari-hari biasa. Seseorang ayah terlihat puas, bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju baru hasil peras keringatnya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf dan bertukar cerita, lalu mencicipi hidangan kue lebaran beragam warna dan rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litakabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menutup ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri ini dengan bertakbir, mengagungkan Allah, dengan menyebut nama Allah. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat, hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan bersama keluarga, ayah, ibu dan juga keluarga yang lain. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan menghuni nasi di negeri orang. Ada yang berbahagia karena di tahun ini dipanggil ayah atau ibu oleh anak pertamanya. Ada yang bahagia karena di momen Idul Fitri ini ia bisa pulang ke kampung halaman, tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan, tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Tapi tentu di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak sayangnya tak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat tanda tahu anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kecil yang harusnya seusianya mendapatkan belahan kasih sayang dari ibunya dan juga ayahnya, mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang ibu, perhatian ibu dan ayah tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita melihat kanan dan kiri, melihat sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Jangan segan sedekahkan sedikit harta, jangan segan memberikan perhatian, jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin hadirat, ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim, ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ana wa kafirul yatim fil jannati hakada, wa asyara bis sabab wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini dalam surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, serasa sedikit merenggangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara, tetangga, kerabat, baik yang jauh ataupun dekat. Sebagai manusia kita semua takkan pernah luput dari khilaf, salah dan juga dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah prasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakanlah dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan juga agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Mari kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi dan berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita para hadirin lebih bijak bermedia sosial. Jangan hanya mengetik satu dua kata. Kita bermusuhan antar saudara. Apa yang retak mari kita satukan. Apa yang putus mari kita sambungkan. Apa yang berjarak mari kita dekatkan. Di hari yang fitri ini jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafan. Terlebih hadirin hadirat, marilah kita memperbaiki hubungan dengan orang tua, ayah dan ibu tercinta, kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah khidmat kita di dunia. Keridhoannya orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridhollahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan hadirin hadirat bagi kita yang masih memiliki orang tua, yang masih bersama kita di dunia. Ayah tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat tetap semangat walau keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana kekurangannya atau keluarganya hidup bahagia. Bagaimana ia bisa memberikan baju baru untuk anak kecilnya. Bagaimana ia bisa memenuhi harapan istrinya. Dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia. Sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya mereka bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari beliau semakin bertambah tua umurnya, tenaganya tak sekuat seperti dulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, jika kita dengan ikhlas peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan berat hidup kedua orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangannya dan pengorbanan mereka melahirkan dan membesarkan kita. Takkan setimpal dengan beratnya ibu mengandung 9 bulan, takkan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan, takkan setimpal dengan penatnya ayah membesarkan kita. Hadirin hadirat, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka, dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Hadirin, mereka menunggu doa dari kita. Mereka pastinya akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka. Karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak-anak solehnya. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami
Ya Allah, maafkanlah kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami terasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat ia sakit dan membutuhkan kami. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengurangi bakti kami. Ya Allah, ya Allah, jika tiba waktunya nanti Engkau memanggilnya orang tua kami, berikanlah sebelumnya kami kesempatan berada di sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan adab kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa orang tua kami atau lantaran ulah kami anaknya yang sedih berbuat dosa dan maksiat. Dan kami mohon kepadamu ya Allah untuk orang tua saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa mereka ya Allah, lipat gandakan pahala mereka ya Allah. Berkahilah tempat terbaik atau berikanlah ya Allah tempat terbaik untuk mereka ya Allah. Berkati syahr Ramadan, berkati Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera, entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan sholat, untuk lebih rajin menaikkan zakat dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan itu dengan segera mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin kita melihat saudara kita ada yang sudah dibulat kain kafan, yang mandinya dimandikan, sholatnya disolatkan, bisa jadi berikutnya giliran kita, bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolati, kita yang dikafani. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tak ada jaminan bahwa kematian akan datang menghampiri. Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa kepastian atau persiapan. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua hadirin hadirat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd.
Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, Masjid Darut Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullaha wa ati'u, ittaqullaha wa ati'u, ittaqullaha wa ati'u, fa inna taqwallaha qad aflaha wa qad faza. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'aliddin wa khtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa ahlana waj'al muslimin wal muslimat min afatid dunya wal akhirah wa min al musibah waj'al amrad wal asbab min baliyatil qarad wal wabah wa sinah wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma taqabbal minna shahr ramadan wa taqabbal minna shahr siyam wa taqabbal minna shahr القرآن أو تقبل وضوءنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتشهدنا واعتدالنا وقيامنا وصيامنا وزكاتنا وصدقتنا وقراءتنا وجميع الأعمال الصالحات وامحنا شر أعمالنا ولا تدرك وجوهنا يا إله الأولين والآخرين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المسجد مسجدا مباركا مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا وأهلنا وادخلنا الجنة بسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikru wa ajal akbar. Demikianlah khutbah singkat pada momen Idul Fitri ini. Semoga membawa manfaat dan menjadi panduan hidup kita, dan semoga amal ibadah kita selama bulan puasa Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedepannya makin baik. Dan khususnya mari kita saling bermaaf-maafan, saling berulurkan tangan biar semua dosa-dosa kita terlepas, karena termasuk daripada hakul muslim. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jemaah kita musyafahah untuk saling memaafkan antara sesama. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad